Agar tumbuhan dapat tumbuh, mereka memerlukan asupan berupa karbon dioksida, air, dan juga energi. Proses kimia di mana tumbuhan menggunakan sumber daya ini untuk memproduksi glukosa dan bahan pencuci tumbuhan tersebut disebut fotosintesis. Dalam proses tersebut, gas oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan. Energi fotosintesis ini berasal dari matahari dan tiba di bumi sebagai sinar matahari. Cahayanya mempunyai sifat gelombang dan partikel. Partikel atau foton adalah unit terkecil dari cahaya. Nah, foton berosilasi sepanjang jalur yang diukur sebagai panjang gelombang. Cahaya yang dipancarkan matahari mengandung foton dalam spektrum panjang gelombang yang luas disebut spektrum elektromagnetik. Organisme fotosintetik hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut cahaya tampak. Organisme fotosintesis mengandung pigmen yang memudahkan penangkapan panjang gelombang cahaya di dalam rentang cahaya tampak. Warna pigmen berasal dari panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Tanaman tampak hijau karena memantulkan cahaya. Nah, yang dipantulkan tanaman hijau ini adalah cahaya kuning dan hijau. Panjang gelombang cahaya merah dan biru diserap oleh pigmen ini dan menyediakan energi yang digunakan untuk fotosintesis. Dalam fotosintesis eukariotik, organisme juga dikenal sebagai fotoautotrof. Reaksi kimia fotosintesis ini terjadi di dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang dikenal sebagai kloroplas. Fotosintesis ini terdiri dari dua rangkaian reaksi. Reaksi bergantung cahaya dan siklus Kelvin di dalam kloroplas adalah sebuah ruang atau struktur kecil seperti cakram yang disebut tilakoid. Nah, yang dikelilingi oleh ruang berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi sintesis glukosa siklus Kelvin terjadi di stroma. Reaksi bergantung cahaya terjadi di tilakoid. Disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Pada sebagian besar organisme, fotosintesis tilakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, mereka ini bekerja sama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan dalam stroma dan juga untuk memproduksi gula. Fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul pigmen aksesoris dan klorofil, molekul yang menyerap foton cahaya di dalam molekul pigmen. Energi cahaya yang diserap mengeksitasi elektron ke keadaan fotosintesis yang lebih tinggi, yang akan menyalurkan energi eksitasi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke pusat reaksi molekul klorofil, yang kemudian nantinya akan meneruskan elektron ke rangkaian protein yang terletak pada membran tilakoid. Apa yang terjadi foto yang membuktikan fotosistem 2? Pertama, elektron berenergi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut fotolisis yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas. Nah, setelah dia menghasilkan elektron bebas, dia menghasilkan juga gas oksigen. Sementara oksigen ini atau gas merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Nah, gas itu merupakan masukan penting pada jalur respirasi seluruh saat elektron melewati rantai transport elektron. Energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid sehingga menciptakan gradien dan memberi kekuatan pada protein disebut ATP sintase yang memfosforilasi ADP untuk membentuk ATP. Elektron berenergi rendah yang meninggalkan fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah ini diberi energi kembali dan dilewatkan melalui rantai transfer elektron, di mana elektron tersebut digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NAD+ menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima pasukan foton yang stabil, molekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan untuk jalur metabolisme di stroma. Oleh karena itu, bentuk ATP dan NADH selama reaksi ini bergantung cahaya yang digunakan di stroma. Untuk bahan bakar dari fotosintesis di reaksi siklus Kelvin terdiri dari serangkaian
reaksi yang mengurangi karbon dioksida untuk menghasilkan karbon gliseraldehyde 3 fosfat. Siklus terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah fiksasi karbon, terus di mana karbon ini dioksidasi terikat pada ribolosa 1,5 bifosfat menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2 atau 3 molekul karbon. Nah, langkah keduanya itu adalah rangkaian reaksi menggunakan elektron dari NADP dan beberapa ATP untuk mereduksi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribolosa atau 1,5 bifosfat diregenerasi untuk setiap 3 putaran siklus 5 molekul gliseraldehyde 3 fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribolosa 1,5 bifosfat. Sisa gliseraldehyde 3 fosfat kemudian digunakan untuk membuat asam lemak glukosa atau gliseraldehyde. Nah, dibutuhkan 2 molekul gliseraldehyde atau gliseraldehyde 3 fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat, sehingga siklus Calvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa yang dapat dihilangkan oleh molekul-molekul ini. Di sini dilihat reaksi siklus Calvin bahwa dia bilang bahwasanya itu butuh 6 kali untuk produksi dari molekul untuk glukosa, karena dia bisa menghilangkan fosfat dan menambahkan fruktosa. Nah, tanaman menghasilkan gula untuk digunakan sebagai penyimpanan molekul dan komponen struktural untuk kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan energi matahari bersama dengan memasukkan dari air dan karbon dioksida. Tanaman bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah produsen utama glukosa di planet ini. Mereka juga menghasilkan gas oksigen sebagai produk sampingan, dan dengan demikian berfungsi sebagai fondasi kehidupan yang menyediakan makanan dan oksigen bagi jaringan makanan yang kompleks baik di darat maupun di lautan.